Ya elah, dapet yang cemong lagi. Pause hops, pause hops, pause hops, pause hops. Jeng 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 jeng. Unboxing and review Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Raphael. Halo guys, balik lagi sama Pause Hop di sini. Ya sebelumnya gue mohon maaf dulu karena seminggu kemarin gue nggak ngupload unboxing ataupun review dan baru sempet sekarang. Dan kali ini gue mau unboxing dan review Playmates Mutant Ninja Turtles yang Mutant Mayhem yang Raphael. Karena sebelumnya gue udah pernah nge-review yang Leonardo atau leadernya. Sekarang gue mau nge-review yang Raphael. Jadi ini sama kayak yang Leonardo kemarin, ini diambil dari movie Teenage Mutant Ninja Turtles yang Mutant Mayhem yang rilis tahun 2023 lalu kalau nggak salah. Nah kalau Leonardo itu karakter pemimpin ya dari kelompok Teenage Mutant Ninja Turtles ini, Raphael ini dikenal sebagai karakter yang pemarah, keras, pokoknya mau berantem mulu. Ya intinya dia ototnya dari kelompok ini gitu, otot dari kelompok kura-kura ninja. Makanya di boxnya itu ditulis Raphael the Angry One. Nah lanjut kita lihat ke packagingnya, ini tuh berbentuk card gitu. Agak nyebelin sih karena kalau dibuka ya bakal ngerusak packagingnya itu sendiri. Tapi kalau untuk artistik di boxnya sih ini oke sih. Sangat memikat terutama buat anak kecil ya. Ya karena emang target dari mainan ini ya sebenarnya buat anak kecil. Ya tapi oke juga sih buat orang gede. Oke, langsung aja kita unboxing. Dan ini dia figur dari Raphael, Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Kalau dilihat-lihat Raphael ini emang lebih bulky sih. Ya emang karena dia ototnya sih. Keren sih, terkesan kuat gitu. Terus kita juga dapat dua buah senjata khasnya Raphael, yaitu pedang Trisula. Ngomong-ngomong ini pedang apa pisau ya? Gue nggak tahu, pokoknya itulah, bisa kalian lihat. Selain dua senjata ini, kita juga dapat satu runner yang berisi aksesoris lainnya nih. Banyak ya, bisa kalian lihat. Ada kunai, potongan pizza, pedang, shuriken juga. Cuma ya nggak akan gue lepas dari runnernya sih, takut turun harga jualnya. Dan yang terakhir kita dapat mini Raphaelnya nih. Jadi sama kayak si Leonardo, kita dapat versi mininya Raphael nih. Imut-imut gitu sih, dan sculptingnya keren sih ini. Jadi total aksesoris yang kita dapat itu ada segini banyak. Ini terhitung banyak sih, apalagi kalau yang di runner itu dilepasin. Cuma sayang aja sih, yang di runner itu dia cuma satu warna polosan gitu aja. Tapi ini banyak kok, keren. Selanjutnya untuk detail, ini rapi sih. Apalagi memang konsep dari Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem itu dia animasi kayak komik-komik gitu. Bahkan kalau kalian lihat itu di dadanya itu ada bekas codet luka X gitu. Keren sih sculptingnya. Cuma kayaknya gue ngerasa kualitas catnya itu nggak bagus tuh. Lagi-lagi cemong di tangannya nih, bekas pedangnya nih. Aduh. Cuma ya aman aja, itu nanti bisa dibersihin kok. Dan selain di tangan itu tadi, gue nggak menemukan lagi sih mispen. Jadi bisa dibilang ini secara painting oke sih. Dan sculptingnya juga, terutama tuh di tempurungnya. Gue selalu suka bagian tempurungnya, sama kayak Leonardo. Bagus banget untuk sculptingnya. Bahkan dari kerutan-kerutan diikat kepalanya juga di sculpting tuh kalau kalian lihat. Selanjutnya untuk senjatanya ini kita dapat dua buah. Tapi kalau diperhatiin ini sebenarnya motif satu sama satunya lagi tuh beda gitu loh. Yang ini polos aja, sedangkan yang ini ada ukiran-ukirannya gitu tuh. Jujur gue nggak tahu apa bedanya. Yang tahu kura-kura ninja lebih detail mungkin bisa kasih tahu kalau ada makna tersendiri gitu. Tapi kalau kita bahas painting dari senjata ini sih, ini jelek sih, lepotan. Ada gimmick yang sama kayak Leonardo kemarin, jadi dua senjatanya itu bisa ditaruh kayak gini. Nah, jadi nggak selalu dipegang gitu. Ini keren sih, unik sih, sesuai sama di filmnya gitu. Emang agak kelihatan kegedean sih pisaunya, cuma tetap unik sih. Gue suka sama gimmick ini. Lanjut untuk detail runnernya, gak usah diraguin lagi sih kalau soal sculpting. Cuma yang gue sayangkan ya kenapa ini warnanya satu warna aja gitu. Sama kayak yang Leonardo kemarin. Polosan aja gitu, nggak ada catnya.
Nah ya udahlah, nggak akan gue lepas juga dari runner. Dan yang terakhir, detail dari mini Raphael ini lucu sih, cuma ya lagi-lagi satu warna aja gitu ya. Sculpting tempurungnya tuh oke banget lagi, mukanya juga ya walaupun agak nengok ke kanan gitu ya. Kita berlanjut ke artikulasi. Untuk kepala bisa muter 360 derajat, terus bisa ngangguk-ngangguk juga, tengleng-tengleng juga bisa kayak gini. Untuk tangan juga bisa muter 360 derajat kayak gini. Ke sampingnya bisa kayak gini. Tuh. Untuk siku bisa ditekuk kayak gini. Bagian lengan siku ke bawah bisa diputar kayak gini. Pergelangan tangannya juga bisa diputar kayak gini. Bagian kaki ke depannya bisa segini jauh. Ya ada sedikit penghalang ini. Terus ke belakangnya cuma bisa segini karena ada tempurung. Bagian paha bisa diputar kayak gini. Bagian lutut bisa ditekuk sejauh ini. Bagian betis juga bisa diputar kayak gini. Dan yang terakhir, bagian pergelangan kaki juga bisa diputar kayak gini. Selanjutnya perbandingan dengan yang Leonardo nih. Kalau kita lihat Leonardo ini dia lebih kurus, sedangkan yang Raphael itu lebih bulky gitu. Bagus sih ini secara proporsi, berarti konsisten. Terus kalau kita lihat secara detail, tempurungnya si Raphael itu lebih besar dibandingkan Leonardo. Kalau kita lihat di kepalanya juga, ikat kepalanya tuh beda bentuk gitu ya. Kalau yang Leonardo tuh kan cuma mata aja yang ditutupin ya. Nah kalau Raphael itu sampai kepala-kepala gitu. Unik sih ini. Jadi jelas gitu ngebedainnya ya. Itu bisa kalian lihat lah ya. Selanjutnya perbandingan yang mininya nih guys. Yang Raphael itu dia nengok ke kanan gitu tuh, agak nengok ke kanan. Sedangkan yang Leonardo itu lurus aja gitu. Tapi secara sculpting muka sih sama-sama aja. Tempurungnya juga sama-sama aja, cuma warnanya agak beda dikit kalau kalian perhatiin. Dengan artikulasi yang bisa dibilang terbatas, untuk pose bisa kayak gini, dan kayak gini. Ya sebenarnya kalau ditanya gimana perasaan gua soal figur ini, ya sama aja sih kayak yang pas gua unboxing dan review Leonardo. Jadi nggak begitu surprise lah ya, karena feel-nya tuh sama, yang didapat sama, quality sama, painting sama, sculpting sama. Dan kalau ditanya worth it apa enggak, ya tetap worth it ini. Apalagi emang gue mau ngoleksi 4 kura-kura ini nih. Dan gue udah ada 2, jadi gue sisa 2 lagi, Donatello dan Michelangelo. Untuk harga yang Raphael ini kurang lebih sama kayak yang Leonardo kemarin. Gue dapet Raphael ini di harga 176.000, tapi ini masih bisa dibilang murah sih. Jadi buat kalian yang mau ngoleksi atau mau beli figur-figur under 200.000, gue rekomendasi ini sih. Ya segini aja video dari gue kali ini. Dukung terus channel Pause Hops biar gue bisa terus nge-review mainan yang kalian suka. Dan untuk figur Playmates Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem Raphael, ini rating dari gue. Sampai jumpa. Jeng 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 jeng. Selesai. Yeay.